Halo guys, balik lagi bareng gue Pragas di Lentera Misteri. Nah, di video kali ini kita bakal menyelami salah satu tempat yang paling menyeramkan di dunia. Menurut beberapa artikel yang saya baca dan beberapa sumber, tempat ini adalah salah satu tempat yang menyeramkan. Dan tempat ini menjadi saksi penyiksaan yang sangat mengerikan. Ada tempat yang namanya jarang sekali disebut, tempat di mana manusia kehilangan jati dirinya. Tempat di mana jeritan tidak pernah terdengar dan kematian bukan lagi akhir, melainkan pembebasan. Wow. Pada tahun 1987 di atas Bukit Gersang yang menghadap kota Damaskus, sebuah bangunan besar mulai berdiri. Dari kejauhan bangunan ini tampak seperti benteng militer. Namun semakin mendekat, udara di sekitarnya terasa lebih berat. Penjara ini dibangun atas perintah Hafez al-Assad, diktator Suriah yang memerintah selama lebih dari dekade. Bangunan ini bukan hanya sekedar penjara, tapi tempat di mana musuh-musuh negara akan dihapuskan dari dunia tanpa jejak. Tapi apa yang membuat penjara ini begitu menakutkan bukan hanya dindingnya, melainkan rahasia yang gelap bersembunyi di dalamnya. Penjara Sednaya dibangun dengan desain labirin, yang membuat siapa yang masuk tidak akan pernah bisa untuk keluar. Lorong-lorongnya yang panjang dan sempit, dengan dinding beton yang dingin, semua terlihat sama, tanpa jendela, tanpa cahaya. Di dalam sel tidak ada tempat tidur, hanya lantai semen yang kotor dan ember besi yang digunakan sebagai toilet. Setiap suara yang terdengar adalah suara penderitaan, suara napas orang yang menunggu kematian. Di penjara Sednaya, kematian tidak datang dengan cepat, tapi perlahan dalam bentuk penyiksaan. Metode pertama disebut metode sabeh. Korban digantung dengan tangan diikat di belakang tubuh mereka, menggantung selama berjam-jam hingga otot-otot robek dan tulang bahu terkelupas. Gila, kejam banget, kebayang gak? Diikat sampai tulang bahu ini robek. Nah, metode yang kedua adalah metode dolam. Korban dimasukkan ke dalam ban truk besar dan dipukuli tanpa henti hingga mereka kehilangan kesadaran. Ada metode yang terakhir, yaitu elektroshock. Arus listrik dialirkan ke tubuh korban hingga mereka kejang-kejang dan bau daging terbakar memenuhi udara. Nah, di setiap hari Senin dan Rabu ada ritual yang sudah menjadi rahasia umum di penjara Sednaya. Tahanan dipanggil satu persatu, dipaksa menandatangani surat pengakuan, lalu dibawa ke lorong bawah tanah, tempat di mana tali gantungan sudah menunggu. Dalam satu malam, hingga 50 orang bisa dieksekusi tanpa saksi, tanpa nama. Hanya suara terakhir yang terdengar adalah napas pendek sebelum tali dikencangkan. Di penjara tembok tebal, penjara Sednaya, ada sebuah kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Menurut Amnesty International, ribuan tahanan telah dieksekusi secara rahasia. Bukan hanya dengan peluru, tetapi dengan cara yang lebih mengerikan. Mereka digantung, dipukuli sampai mati, atau dibiarkan kelaparan hingga tubuh mereka mengecil seperti mayat hidup. Tapi ada yang paling menyeramkan, di mana mayat-mayat ini dihilangkan, bukan dikubur, tapi dihancurkan. Orang mantan tahanan menggambarkan bahwa di bagian paling bawah penjara ini ada ruangan khusus di mana tubuh manusia tidak dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai sampah. Beberapa tahanan yang dieksekusi tidak langsung dikubur, tapi dikuburkan dalam satu ruangan, dibiarkan membusuk hingga tubuh mereka mencair. Lalu mereka yang hidup dipaksa membersihkan ruangan ini dengan tangan kosong. Bayangkan, memungut potongan tubuh teman sendiri dengan tangan telanjang tanpa menggunakan apapun, karena itu adalah satu-satunya cara agar tidak menjadi korban berikutnya. Akan tetapi kematian di sini bukan hanya soal eksekusi, melainkan soal kehancuran total. Bukan hanya tubuh yang dihancurkan, tetapi juga jiwa. Sampai hari ini pemerintah Suriah membantah semua tuduhan tentang penjara Sednaya. Tidak ada bukti foto, tidak ada video, hanya kesaksian dari mereka yang selamat. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin dunia tidak tahu tentang tempat ini? Ataukah dunia memilih untuk membiarkan semuanya tetap tersembunyi?
Kesaksian tahanan yang selamat adalah Omar Al-Sogri, berusia 17 tahun ketika dia ditangkap hanya karena ikut dalam aksi demonstrasi damai. Ia bercerita bagaimana ia bisa ditangkap dan sampai bertahan hidup di penjara yang sangat kejam. Pada usia 15 tahun, Omar pertama kali ditangkap karena berpartisipasi dalam proses anti pemerintah. Dalam rentan waktu 2011 sampai 2013, ia mengalami 7 kali penangkapan. Pada 16 November 2012, saat mengunjungi sepupunya, Omar dan 3 sepupunya ditangkap oleh militer bersenjata dibawa ke pusat intelijen militer di Tartus. Selama 1 tahun 9 bulan di cabang 215, pusat penahanan intelijen militer di Damaskus, Omar mengalami penyiksaan harian, termasuk sengatan listrik, pemukulan dengan kabel dan logam, serta pencabutan kuku secara paksa. Ia juga dipaksa untuk mengeluarkan mayat tahanan yang meninggal dan memberi nomor pada dahi mereka. Gila, kebayang gak soy? Gila, kebayang gak? Pada 15 Maret 2013, sepupu Omar Rashad meninggal akibat siksaan berat. Awal 2014, sepupu terdekatnya, Bashir, meninggal karena siksaan dan tuberkulosis. Omar yang lemah harus menggendong Bashir ke kamar mayat dan memberi nomor pada dahinya. Pada 15 Agustus 2014, Omar dipindahkan ke penjara Sednaya yang digambarkannya sebagai tempat dengan siksaan psikologis dan fisik yang lebih intens. Tahanan bisa dieksekusi secara sewenang-wenang hanya karena berbicara tanpa izin. Di Sednaya, Omar mengalami apa yang disebut sebagai pesta penyambutan, di mana tahanan baru dipukuli dengan bagian logam dan tank. Dalam kasus Omar, seorang petugas memukuli 10 tahanan baru. Ia menyatakan bahwa selama 15 hari, saya tidak bisa membuka mata atau bangun. Setelah sebulan di Sednaya, Omar diadili atas tuduhan terorisme. Persidangannya katanya berlangsung selama 5 detik. Ia tertular tuberkulosis di sana dan menyaksikan apa yang ia yakini sebagai pengambilan organ. Jadi tuberkulosis itu mungkin pengambilan organ tubuh manusia yang dilakukan di penjara Sednaya ini, guys. Gila gak tuh? Mengerikan. Ibu Omar yang telah melarikan diri ke Turki mengumpulkan $15.000 untuk menyuap demi pembebasannya Omar. Ia dibebaskan pada Juni 2012 setelah eksekusi palsu. Saat itu berat badannya hanya 34 kg akibat kelaparan dan tuberkulosis. Tuberkulosis itu mungkin penyakit kali ya, penyakit apa gitu ya. Sampai 34 kilo, bayangin sekecil apa tubuh si Omar. Mungkin udah tulang dilapis kulit doang, udah gak ada daging. Penyiksaannya mungkin gak dikasih makan dan semacamnya. Gila. Lalu Omar kemudian pergi ke Eropa sebagai pengungsi untuk mendapatkan perawatan medis dan melarikan diri dari rezim. Kisah Omar Al-Sogri adalah bukti nyata dari kengerian yang terjadi di penjara Sednaya. Kesaksiannya mengungkap kekejaman yang tak terbayangkan, mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Penjara Sednaya bukan sekedar penjara biasa, tapi mesin pembunuh yang masih beroperasi di abad modern ini. Dan selama dunia terus menutup mata, Sednaya akan terus menjadi tempat yang tidak pernah berhenti menelan nyawa. Penjara Sednaya bukan hanya tempat penahanan, tetapi tempat di mana manusia diubah menjadi bayangan diri sendiri. Selama dunia tetap diam, tempat ini akan terus menjadi rumah jagal di mana jeritan tidak akan pernah terdengar dan kematian hanyalah bagian dari rutinitas saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal berita menarik seperti kasus misteri, pembunuhan, dan teori konspirasi. Gua Agas pamit undur diri, sampai jumpa di next video berikutnya.